Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang ihsan. Apa sih ihsan itu? Yuk simak hadis berikut. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah ketika kita itu sedang beribadah kepada Allah, kita itu seakan-akan sedang melihat Allah, teman-teman. Apa tujuan dari ihsan? Tujuannya adalah agar kita itu terjaga dari memalingkan hati dan pikiran kita dari Allah pada selainnya. Karena kita tahu kalau kita sedang berhadapan langsung dengan Allah. Lalu bagaimana kalau misalnya kita tidak bisa melakukannya? Maka kita harus selalu ingat bahwasanya setiap gerakan kita, setiap ibadah kita itu selalu diawasi oleh Allah. Nggak cuma ibadah teman-teman, tapi juga dalam hal lainnya. Segala amal perbuatan kita itu tidak luput dari pengawasan Allah. Apalagi ketika seseorang itu sedang ada peluang untuk melakukan maksiat. Di situ kita harus selalu ingat bahwasanya fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu melihatmu. Jadi, kita tidak boleh sembarangan berbuat. Nah, manusia kan pasti ada salahnya, pasti ada lupanya. Kalau misalnya manusia lagi dalam keadaan sendiri untuk menghindari itu semua, maka kita harus menerapkan ihsan. Begitu juga dalam beribadah. Agar ibadah kita menjadi lebih khusyuk, agar ibadah kita tidak memikirkan hal-hal lain, kita harus menerapkan ihsan. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis berikut ini menerangkan tentang hari kiamat. Qala akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala akhbirni an amaratiha. Qala antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal alatari a'asyai yatatawaluna fil bunyan. Hadis ini menjelaskan tentang hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih? Nah, hari kiamat adalah hari di mana bumi dan isinya itu hancur lebur. Kemudian, kapan terjadinya hari itu? Tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, teman-teman. Tapi Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita tanda-tanda terjadinya kiamat. Apa aja? Yaitu yang pertama, banyaknya budak-budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya. Kemudian ada orang-orang yang berjalan tanpa alas kaki, ada orang-orang yang tidak memakai pakaian, orang-orang yang miskin atau orang-orang yang fakir, kemudian ada orang-orang yang menggembala kambing. Mereka semua itu berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Maksudnya apa? Maksudnya mereka semua berlomba-lomba dalam bermegah-megahan. Nah, jadi kita tidak bisa memprediksi waktu pasti terjadinya hari kiamat itu. Ketika salah satu tanda dari banyaknya tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah itu sudah terjadi satu persatu, maka itu tandanya hari kiamat sudah mulai dekat. Kalau misalnya ada orang-orang yang bilang kiamat sebentar lagi, kiamat tahun berapa, nah maka itu sudah dapat dipastikan 1000% bahwa berita itu hoax atau tidak bisa dibenarkan, teman-teman. Nah, jadi kita sebagai hamba-hambanya Allah hanya berkewajiban untuk mempercayai terjadinya hari kiamat. Nah, sekarang sudah tahu kan apa bedanya Islam, iman, dan ihsan. Jangan lupa berbagi kebaikan dan ilmu di bulan penuh berkah ini. Kasih tahu teman-teman juga ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.